Kita mulai materi pada hari ini adalah terkait dengan pengembangan fungsi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa di R ini adalah merupakan salah satu bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Dan karena di awal pengembangan ini pemrograman berorientasi objek juga masih berkembang. Jadi sistem yang pertama ada di R itu adalah sistem S3, disebut sebagai sistem S3 untuk yang pemrograman berorientasi objek. Berkembang ya sambil berkembang, jadi masih ada beberapa kekurangan. Kemudian selanjutnya dikembangkan sistem S4. Jadi di R ini ada dua sistem pemrograman berorientasi objek yaitu S3 dan S4. Kedua-duanya sampai merupakan satu yang pasti ada di R, jadi satu aplikasi yang default. Dan untuk membahasnya kita berikan kesempatan kepada kelompok 5 ya kelompok 5 untuk membacakan pemrograman fungsi R ini. Jadi selain dari bahasa pemrograman juga bagaimana cara mengembangkan fungsinya. Jadi silakan untuk kelompok 5 untuk menyajikan hasil kerjanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami akan mempresentasikan pemrograman fungsi R. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Madania Abisa dan dua kakak saya Ananda Safira dan Kak Caya Al-Fahmi. Untuk outline yang akan dibahas ada menciptakan fungsi sendiri, pemrograman berorientasi objek, kelas sistem S3 dan kelas sistem S4. Untuk di A ini sebenarnya sudah disediakan beberapa fungsi, namun seiring berjalannya waktu, mungkin ada fungsi-fungsi yang bisa kita ciptakan sendiri. Nah, untuk menciptakan fungsi sendiri itu bisa menggunakan function, parameter, lalu isi fungsi yang kemudian disimpan dalam sebuah nama fungsi. Nah, isi fungsi ini merupakan suatu objek data. Jika fungsi ini lebih dari satu statement, maka bisa menggunakan kurung kurawal, yaitu function, parameter, lalu kurung kurawal statement 1 hingga statementnya, lalu kurung kurawal tutup yang disimpan dalam sebuah nama fungsi. Untuk teks atau komentar yang dituliskan setelah simbol pagar atau hashtag tidak akan dieksekusi. Misalnya membuat fungsi simpanan baku yaitu std.def yang isinya adalah function dari x yaitu square root dari varians dari x. Selanjutnya argumen fungsi. Fungsi ini pada umumnya memiliki argumen dan argumen fungsi ini ada yang diberikan nilai default dan ada yang juga tidak didefinisikan secara pasti. Kalau diberikan sebuah default, misalnya tadi itu di function parameternya x sama dengan 10, maka dia akan default x-nya itu 10. Tapi ketika kita tidak mendefinisikannya, bisa menggunakan titik 3. Jadi misalnya function x sama dengan 10, kemudian parameter lainnya. Argumen fungsi x juga dapat menerima fungsi R lain. Jadi misalnya fungsi apply itu di dalamnya ada fungsi min, atau di dalamnya juga bisa ada fungsi sum. Untuk output atau luaran dari fungsinya ini adalah objek. Jadi dapat secara langsung dituliskan objeknya atau bisa juga menggunakan return. Luarannya memiliki mode yang berbeda, misalnya function dari parameter statement 1, kita ingin menghasilkan list hasil 1, hasil 2. Atau bisa juga function dari parameter statement 1, kita ingin menghasilkan pakai return list hasil 1, hasil 2. Untuk menggunakan fungsi yang dibuat, kita dapat menggunakan nama fungsi argumen 1, argumen 2. Kalau urutannya diabaikan, bisa langsung fungsi misalnya 10,20, tapi kalau urutannya diabaikan, itu bisa kita definisikan misalnya argumen 2 sama dengan 20, argumen 1 sama dengan 10. Untuk penanganan kesalahan di fungsi, jadi menyediakan ada 4 cara untuk penanganan kesalahan.
Yang pertama try, ada package, warning, sama stop. Jadi kalau try itu membungkus untuk menjalankan ekspresi yang mungkin gagal sehingga kode-kode selanjutnya itu masih dapat berjalan. Kalau try catch itu menyediakan mekanisme untuk menangani kondisi yang tidak biasa, misalnya kesalahan atau ada peringatannya. Kemudian untuk warning itu menghasilkan peringatan yang sesuai dengan argumennya, dan untuk stop itu dia mengakhiri eksekusi. Ini contohnya, contoh untuk menciptakan fungsi sendiri. Kalau di R itu ada built-in function-nya, misalnya kita menggunakan fungsi in, menggunakan short, itu dengan definisinya true atau false. Misalnya ada data 7,5, 8, 6, 9,5, dan 7. Terus kita ingin menggunakan fungsi min, itu sudah tersedia di R-nya. Tinggal min kurung data, atau kita ingin sorting dari yang terbesar. Bila sort data decreasing-nya true, maka dia akan menghasilkan data yang sudah diurutkan dari yang paling tinggi. Itu adalah fungsi yang sudah ada di R. Kemudian kalau kita menciptakan fungsi sendiri, misalnya kita ingin menciptakan fungsi nomor 1, itu adalah multiple rows. Nah, jadi ada fungsi dengan parameter n, lalu kurung n, yang disimpan dalam nama multiple rows. Nah, jadi ketika kita panggil namanya multiple rows 4,3,5, maka dia akan mengerjakan fungsi mengalihkan 4 kali 3 kali 5, yaitu 60. Nah, kalau contoh fungsi yang kedua, misalnya kita ingin membuat fungsi permutasi. Permutasi itu ada objeknya R dan N. Misalnya, fungsi dengan parameternya n, r, yaitu faktorial dari n dibagi faktorial dari n kurang r, yang disimpan di nama fungsi permutasi. Nah, ketika kita ingin mengeluarkan nilainya, hasilnya, yaitu permutasi dari 4,3, dia bisa langsung mengeksekusi dari faktorial n-nya 4 dibagi dengan faktorial n-nya n min r, nah, yaitu 24 hasilnya. Ada contoh menciptakan fungsi sendiri yang ketiga, di mana ini terdiri dari dua statement. Itu permutasi n object, di mana terdiri dari r jenis yang berbeda, yaitu ada n1, n2, hingga nr. Nah, di sini fungsinya ada vektor r, di mana numbering itu adalah faktorial dari sum dari vektor r, dan denomnya itu produk dari faktorial dari vektor r. Dan kita ingin menghasilkan returnnya 6 dibagi number dibagi denomnya. Nah, ketika kita memanggil fungsi permutasi r-type ini, jadi yang fungsi tadi itu disimpan dalam nama fungsi permutasi r-type. Nah, ketika kita panggil lagi fungsi ini dengan angka 3,5, 2,4, maka dia akan menghasilkan angkanya, yaitu 25, 22, 5, 2. Ini 3 contoh menciptakan fungsi sendiri. Nah, kalau kita sekarang menggunakan nilai default, kita menggunakan nilai default ini contohnya untuk menghitung upah seseorang sesuai UMR dengan masa kerjanya dalam tahun. Di sini function dengan parameternya 3, yang satu UMR kita beri nilai default 1, koma multiple-nya kita beri default 1, dan year-nya tidak kita beri default. Lalu sal atau salary ini adalah rumusnya UMR dikali multiple-nya dikali year. UMR ditambah multiple dikali year. Lalu hasilnya adalah return dari sal itu. Salary ini kemudian ketika kita panggil 2,5, 2,4, maka akan menghasilkan 2,5 itu UMR ditambah multiple-nya itu 2 dikali year-nya itu 4. Jadi 2,5 tambah 2 kali 4 yaitu 10,5. Nah, itu jika kita menggunakan default. Contoh yang kedua, parameter mode-nya ini kita coba menggunakan default yang sudah ada, yaitu default-nya itu 1. Gitu. Kemudian urutannya juga kita abaikan. Jadi kita bisa menggunakan dengan memanggil salary, year-nya sama dengan 10, UMR-nya sama dengan 2. Maka otomatis multiple-nya akan menggunakan nilai default, yaitu 1,
Kemudian untuk urutannya juga tidak harus UMR, mood year, tapi kita bisa mendefinisikan angkanya year sama dengan 10, UMR sama dengan 2. Nah, hasilnya UMR-nya itu 2 ditambah multiple-nya itu 1 ditambah 10 itu 12. Selanjutnya contoh yang ketiga itu kita akan menggunakan nilai default-nya kedua-duanya, yaitu multiple dan UMR. Maka di sini kita coba salary-nya year sama dengan 1, maka UMR-nya itu langsung default 1, multiple-nya default 1, dan year-nya sudah didefinisikan 1, jadi hasilnya 2. Nah, kalau yang di sebelah kanan itu, ketika kita mendefinisikan salary UMR sama dengan 1, itu akan error, karena nilai parameter year itu tidak memiliki nilai default, sehingga kita harus mendefinisikan nilai year-nya itu. Jadi ketika kita tulis angka yang tidak didefinisikan sebelumnya, maka itu akan error. Nah, kita bisa juga coba misalnya function titik-titik-titik, multiple, di mana datanya ini adalah data list yang kita kasih fungsi usename-nya itu true. Lalu hasil yang kita inginkan itu datanya dikali multiple yang kita simpan dalam nama fungsi function. Sebagai contohnya, misalnya function dari A sama dengan 5, B sama dengan 4, C sama dengan 7, D sama dengan 12, multiplenya sama dengan 10. Nah, seperti yang kita definisikan sebelumnya, kita ingin datanya itu dikali multiple. Makanya hasilnya A sama dengan 50, yaitu 5 kali 10, B 40, 4 kali 10, C 70, 7 kali 10, dan D 120, 12 kali 10. Dan karena berbentuk vektor, kemudian kita kasih username bergantung, jadi itu kita bisa dengan mudah melihatnya nilai A, B, C, dan D. Misalnya bisa dideteksi nggak? Ada contoh selanjutnya, misalnya fungsi dari skor, di mana skornya itu lebih dari 90, maka dia A. Selanjutnya, jika skor lebih dari 80, maka dia B. Selanjutnya, jika skor lebih dari 70, C. Selanjutnya, jika skor lebih dari 60, D. Dan setelah itu, E. Lalu kita mendefinisikan nilai skornya, ada 75, 85, 56, 92, dan 84. Kita juga mendefinisikan nama dari skornya itu. Misalnya kita tulis STL 511, 501, 500, 561, 581, seperti itu. Nah, ketika kita panggil fungsinya, yaitu fungsi fungrade ini, maka as apply score fungrade ini yang dimasukkan dalam fungsi f ini, maka akan menghasilkan nilai-nilai yang sudah dieksekusi berdasarkan nilai mutunya. Jadi dari nama skor tadi, atau nama mata kuliah tadi, kemudian ada skornya. Nah, skornya itu sudah dieksekusi menjadi nilai mutu. Kemudian untuk penanganan kesalahan ini ada 4, ada try, catch, stop, sama warning. Yang pertama ini try, misalnya try dari suatu logaritma, di mana suatu logaritma itu tidak boleh bernilai negatif. Jadi ketika kita tulis nilai logaritma negatif, itu akan sintaks yang selanjutnya itu tidak akan di-run. Nah, tapi ketika kita definisikan dengan try, maka tidak akan mengganggu sintaks-sintaks selanjutnya. Nah, untuk yang kedua ada try catch. Try catch ini misalnya kita coba try catch dari logaritma 10, finally print hello. Nah, ketika kita sudah menghasilkan nilai dari logaritma 10-nya, maka dia juga akan menambah pesan untuk print hello. Jadi hello dan hello hasilnya. Yang ketiga ada stop. Stop ini misalnya kita coba untuk fungsi permutasi, di mana n harus lebih besar dari r.
Maka kita definisikan function dengan parameternya n, r, di mana rumusnya itu faktorial n dibagi faktorial n kurang r. Jika n kurang r, maka stop. Dan dikasih pesan n harus lebih besar dari r. Nah, kita coba untuk permutasi 2,3, dia error dan memberi pesan n harus lebih besar dari r. Ada juga ini contoh fungsi untuk confidence level. Biasanya itu confidence level itu dekat dengan angka 1, misalnya 0,95. Jadi ketika ini kita fungsi confidence interval. Jadi ketika kita definisikan levelnya itu, if level kurang dari 0,5, maka akan memberikan warning. Warningnya itu confidence level biasanya dekat dengan 1, misalnya 0,95. Nah, rumus ini masih tetap bisa dijalankan, tapi di hasil di bawahnya ini dia akan kasih warning kalau memberi peringatan kalau confidence level itu biasanya dekat dengan 1, misalnya 0,95 gitu. Ketika kita menggunakan level yang di bawah 0,5. Selanjutnya ada pemrograman berorientasi objek. Jadi pemrograman berorientasi objek ini merupakan paradigma dalam pembuatan sebuah program yang menitik beratkan pada objek-objek. Di mana dalam pemrograman berorientasi objek ini program dibangun menjadi sebuah objek-objek. Ada 3 model yang utama itu S3, S4, dan R6. Ada juga reference class sebagai alternatif yang lebih mudah untuk S4. Untuk S3 dan S4 ini, S3 ini cenderung kurang ketat dalam menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek. Sedangkan S4 ini dia lebih terstruktur, mudah dikelola, dan mudah dikembangkan juga. Ada juga R6 menjadi package R6, dia paling mirip dengan konsep pemrograman berorientasi project dari bahasa pemrograman yang lain. Untuk paradigma pemrograman itu ada fungsional, ada prosedural, ada berorientasi objek, dan ada deklarasi. Ini prinsip dalam pemrograman berorientasi project. Ada 4, yaitu abstraksi, enkapsulasi, inheritance, dan polymorphism. Untuk abstraksi ini, jadi di mana kelas ini merupakan abstraksi dari kumpulan properties dan metode. Nanti kita akan jelaskan apa itu kelas. Kemudian untuk enkapsulasi, bagaimana menyembunyikan hal yang rumit dan tidak perlu diketahui dari luar. Misalnya, sebuah kelas dari mobil itu dengan metodenya speed itu kita tidak perlu memikirkan bagaimana sih metode itu berjalan. Nah, itu adalah prinsip dari enkapsulasi. Selanjutnya ada inheritance atau pewarisan, di mana suatu kelas dapat mewariskan kelas lainnya. Misalnya, suatu kelas penduduk yang isinya adalah identitas diri. Nah, ketika kita ingin membuat kelas baru, misalnya mahasiswa, kita bisa mengambil dari kelas penduduk tadi. Jadi, kelas penduduk itu mewariskan ke kelas mahasiswa. Yang keempat adalah polymorphism, di mana suatu metode atau fungsi yang perilakunya bisa berbeda tergantung dari kelasnya. Misalnya fungsi plot, nah misalnya di kanan ini fungsi plot, dia ada X-nya, ada Y-nya, kemudian sebenarnya ada color dan lain-lain, summary juga seperti itu. Kemudian fungsi show juga, di mana untuk polymorphism ini outputnya bergantung kelas dari argumennya. Nah, contohnya ini kalau summary kita tulis summary 1,2,3 akan menghasilkan ini ya, min, terus kuadran 1, median, kuadran 3, dan maksimal. Kemudian kalau kita tulis summary X ini, maka dia summary-nya akan menghasilkan ini ya, lainnya 1, kelasnya karakter. Nah, kalau plot ini seperti yang sudah dijelaskan, dia termasuk dalam polymorphism. Kemudian untuk summary dari plot ini, dia menghasilkan lainnya 0, kelasnya 0, dan modenya juga 0. Di mana plot ini berarti dia
tidak mendefinisikan untuk summary-nya. Selanjutnya, nah ini kelas. Kelas ini adalah kerangka dasar dari objek yang akan diciptakan. Biasanya ada properti dan ada metode. Kelas juga disebut dengan blueprint, yaitu gambaran umum dari misalnya menamakan kelas mobil, laptop, anggota, kemudian mahasiswa, bisa juga produk. Selanjutnya, kelas itu tadi dibagi jadi properti dan metode. Properti itu data yang dimiliki oleh kelas. Misalnya mobil itu propertinya ada warna, ada model, ada produsen. Kemudian untuk metode itu perilaku atau dikatakan sebagai aksi yang bisa dilakukan oleh kelas tersebut. Misalnya kalau mobil tadi, metode itu start, stop, change gear, sama turn. Selanjutnya, objek merupakan abstraksi dari sesuatu yang mewakili sesuatu pada dunia nyata. Pada pemrograman ini, objek ini adalah komponen dari kelas. Merupakan entitas dan memiliki siklus, dan dari satu kelas ini bisa menghasilkan banyak objek. Untuk pemrograman berorientasi objek di R ini, R telah mengimplementasikan pemrograman berorientasi project. Jadi semua dalam R itu adalah objek. Implementasinya berbeda-beda pada beberapa bahasa pemrograman. Untuk di R itu, untuk S3 itu tidak terlalu ketat, sementara di S4 itu pendefinisiannya ketat dan formal. Sebagai ilustrasi, misalnya kita menciptakan kelas cohort, yaitu menyimpan data koordinasi X dan Y. Nah, kelasnya ini, metodenya ini bisa clean, bisa len, debox, dan plot. Kemudian kita ingin merancang kelas lain, yaitu ingin ada value-nya. Nah, jadi kita menciptakan kelas vCohort, di mana berarti kelas vCohort ini adalah pewarisan dari kelas cohort yang memiliki nilai value dan operasi-operasi aritmetik terhadap nilai value-nya. Nah, untuk ilustrasi dari S3 akan dijelaskan oleh Ananda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelas sistem S3. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau kelas sistem S3 ini tidak didefinisikan secara ketat. Nah, langkahnya ini kita pertama buat objeknya dulu, lalu kita assign ke kelas yang kita inginkan. Misalnya, contohnya ini kita mau buat suatu koordinat. Jadi koordinat ini berupa list yang isinya itu ada X dan Y. X-nya ini isi dari titik untuk di sumbu X-nya, dan Y-nya ini untuk sumbu Y-nya. Nah, misalnya kita cek kelas PTS-nya ini kan masih berbentuk list, lalu kalau kita print PTS-nya itu keluar nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa. Selanjutnya, cara untuk mengubah kelas dari PTS ini, di kelas sistem S3 ini tinggal ditulis sintaksnya kelas PTS di assign terus cohort. Nah, nanti kalau dicek kelas PTS ini udah langsung jadi cohort. Makanya tadi dibilang kalau kelas sistem S3 ini tidak didefinisikan secara ketat. Kalau kita cek PTS-nya, kayak tadi X-nya berapa, Y-nya juga berapa. Lalu untuk konstruktor ini, intinya tujuannya adalah untuk mengecek objek kita yang akan kita gunakan itu udah sesuai belum sama yang kita inginkan. Nah, misalnya tadi kan kita ingin membuat koordinat, titik koordinat, terdiri dari X dan Y. Nah, kalau titik koordinat berarti X dan Y ini harus berupa numerik, lalu tidak boleh kosong atau infinite, dan vektornya harus panjangnya sama. Jadi kalau nilai X-nya ada 5 angka, berarti ini ada 5 angka, karena kan mereka akan nyatu jadi suatu titik koordinat gitu. Nah, misalnya ini contoh konstruktornya, ini yang saya tadi jelasin, intinya ini ngecek kalau misalnya apakah X sama Y-nya ini berbentuk numerik, apakah X dan Y-nya ini finite, lalu dicek juga lengthnya panjang X dan Y ini sama atau tidak. Kalau enggak, kalau ini tidak terpenuhi, nanti akan di stop dan objeknya ini tidak akan terbuat. Sehingga nanti kalau kita bentuk PTS assign cohorts ini nanti sudah sesuai dengan yang kita inginkan karena sudah dibuat fungsi konstruktornya. Lalu untuk aksesor ini sebenarnya kita itu bisa mengakses datanya itu secara langsung. Karena kan tadi datanya berbentuk list, jadi kita bisa langsung tulis sintaksnya PTS
dolar X, jadi langsung keluar nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa, kayak gitu. Tapi ini tuh tidak dianjurkan. Jadi sehingga diperlukan fungsi aksesor untuk mengakses datanya. Jadi kita buat export dan import yang isinya itu export itu nilai-nilai di X dan Y itu nilai-nilai di Y. Nanti sebenarnya isinya sama aja, tapi untuk melihat bedanya mungkin nanti kita lihat di klasifikator S4. Fungsi generik. Jadi fungsi generik ini adalah metode yang udah ada di R. Jadi kita di sini akan mendefinisikan ulang fungsi generiknya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, untuk mendefinisikan ulang fungsi generik tersebut ditulis sintaksnya method.class, lalu function dan diberi ekspresi barunya apa. Misalnya fungsi generik itu kayak print, plot, summary, kalau di sistem S3 itu seperti itu. Misalnya kita ingin mengubah definisi dari print, yaitu print kan untuk menampilkan data. Nah, sebelumnya kan tadi udah lihat kalau kita tulis sintaks TTS tuh keluar nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa. Sedangkan kita tuh ingin hasil output dari print-nya ini adalah sudah berbentuk titik koordinat. Misalnya X1 ke Y1, X2 ke Y2 seperti itu. Makanya kita perlu mendefinisikan ulang dari print ini. Caranya tadi kan metodenya print, class-nya cohort, lalu function dan diberi ekspresi baru supaya keluar print TTS-nya itu kayak tadi. Jadi print TTS itu keluar titik koordinat X1 Y1, X2 Y2 dan seterusnya. Selain print itu ada juga fungsi generate time, yaitu untuk menghitung banyaknya anggota dari objek. Kalau misalnya kita tulis tentang length TTS ini keluarnya 2. Nah, maksudnya 2 ini adalah di dalam list TTS ini ada 2 vektor dengan 2 objek, yaitu X dan Y. Sedangkan kita ini ingin keluaran dari length ini adalah menghitung berapa sih titik koordinat yang dihasilkan. Gitu. Jadi kita perlu mendefinisikan ulang dari length ini. Kayak tadi caranya method.class length, berarti kan length.cohort lalu diberi ekspresi baru, yaitu length, dihitung length dari X cohort. X cohort itu kan tadi isinya nilai-nilai X-nya. Nah, sebenarnya itu bisa diganti jadi length Y cohort, karena kan di awal kita udah pakai fungsi konstruktor kalau nilai X dan Y itu harus sama. Jadi boleh length X cohort, boleh length Y cohort. Jadi pas kita sudah mengubah definisinya, ketika ditulis length TTS itu akan keluar 5. Jadi ada 5 titik koordinat yang kita buat. Lalu ada fungsi generik baru. Selain fungsi generik yang sudah ada, kita bisa membuat fungsi generik baru. Misalnya kita ingin membuat metode bbox, yaitu boundary box. Intinya nanti digunakan untuk diplot, tapi dia ini menghitung batas-batas dari subu X dan subu Y. Jadi kita nyari nilai minimum dan maksimal dari X dan Y. Bedanya sama yang sebelumnya itu kita harus membuat bbox ini jadi fungsi generik dulu dengan cara bbox side function terus use method bbox. Jadi use method bbox ini gunanya untuk membuat bbox ini jadi fungsi generik. Nah, setelah dia jadi fungsi generik, itu dilakukan hal yang sama kayak sebelumnya. Jadi method.class itu bbox.cohort dan ekspresi barunya mau seperti apa gitu. Jadi bbox TTS itu kita bisa lihat nilai minimum dan maksimum dari X dan Y-nya. Lalu method plot itu kan membuat visualisasi. Ini kan udah fungsi generik yang sudah ada. Nah, kita ini benar-benar mendefinisikan ulang. Kalau fungsi plot yang awal itu kan dia hanya memplot titik koordinatnya aja. Nah, sedangkan kan tadi kita udah punya bbox. Nah, kita tuh ingin memplotkan bbox-nya juga, jadi batas dari sumbu X dan sumbu Y-nya tuh gimana. Jadi kayak tadi juga method.class yaitu plot.cohort, lalu ditulis ekspresi barunya. Kalau misalnya bbox-nya true, maka kita plot bbox-nya juga dan plot titik koordinatnya. Sedangkan kalau misalnya bbox-nya false, itu kita hanya memplot titik koordinatnya aja seperti yang ada di sini. Pewarisan kelas kayak yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Mandania. Jadi misalnya kita itu ingin buat suatu objek yang isinya itu koordinat dan nilai dari lokasi tersebut. Kan tadi kita punya koordinatnya aja, tapi kita juga nambahin satu
vektor yang isinya itu nilai dari lokasinya itu, dari titik koordinatnya itu. Nah, jadi dibuat kelas baru namanya vcoord yang merupakan turunan dari coord. Nah, caranya kita buat fungsi konstruktornya vcoordnya seperti ini, intinya sama kayak tadi, tapi ditambahin kalau v-nya atau nilai dari lokasinya itu dicek apakah dia numerik, gitu. Dan panjangnya juga dicek apakah sama atau enggak. Lalu di itu ada kelas VPS sama dengan C vcoord. Coord itu artinya vcoord ini adalah turunan dari kelas coord, sehingga properti fungsi yang ada di kelas coord ini bisa digunakan di vcoord. Gitu. Terus kita tambah fungsi aksesor kan tadi kita cuma punya xcoord dan ycoord. Sedangkan untuk v-nya kita belum bikin fungsi aksesornya, jadi kita buat gitu dengan menggunakan. Lalu fungsi export, ycoordnya dan metode bbox ini nggak perlu didefinisikan doang, karena kan export itu isinya nilai-nilai di x, yaitu kalau ycoord nilai-nilai di y, dan bbox itu kan nilai maksimum dan minimum dari x dan y. Jadi kita nggak perlu definisikan ulang, tapi kita ingin mendefinisikan ulang metode print-nya. Kan tadi kalau print itu kita mengeluarkan outputnya itu nilai titik-titik koordinatnya yang x1,1, x2,2. Tapi kita belum memasukkan p-nya atau nilainya itu. Jadi kita definisikan ulang dengan cara yang sama, metode class yaitu print.vcoord, dan dihasilkan nanti print VPTS-nya itu jadi titik koordinat dan nilainya. Jadi print untuk di vcoord itu isinya titik koordinat dan nilainya, tapi kalau print coord itu tetap kayak tadi, jadi cuma titik koordinatnya aja. Lalu metode plot. Nah, di situ juga metode plotnya ini ingin didefinisikan ulang, kan tadi hanya membuat bbox-nya aja tambahannya. Tapi kita juga ingin titik-titik koordinatnya ini diganti jadi nilainya, sehingga dia tuh menjadi mewakili titik tersebut. Makanya kita definisikan ulang, yaitu plot dan vcoord itu ada kondisi-kondisinya, yaitu ketika bbox-nya true berarti bbox-nya di print, diplotkan, lalu apakah nilainya itu mau dikeluarkan, jadi nanti di titik-titiknya diganti oleh nilai-nilai dari titik tersebut. Ini contohnya, ini kalau PTS biasanya, tapi kalau yang di kanan itu udah kalau TX-nya true dan bbox-nya true, jadi plotkan bbox-nya dan titik-titiknya diganti dengan nilai-nilai dari V-nya. Metode subset itu intinya kita mau tahu, misalkan karena VPTS itu ada beberapa nilai. Jadi kita mau tahu misalnya untuk titik koordinat pertama sampai 3 itu berapa. Itu dengan cara sintaks seperti ini. Lalu pemeriksaan suatu kelas objek. Jadi di sini tujuannya untuk mengecek suatu objek ini berasal dari kelas tertentu. Kalau di sistem S3 ini menggunakan fungsi inherit. Nah, inherit ini tinggal ditulis objeknya PTS, lalu kelasnya coord, misalnya. Lalu inherit PTS, kelasnya coord. Nah, tadi kan PTS ini kelasnya coord. Jadi dia true tapi di coordnya false. Tapi kalau PTS true di dua-duanya karena dia itu kelas vcoord, sedangkan vcoord ini merupakan turunan dari fungsi coord. Jadi dia itu termasuk kelas dua-duanya gitu. Nah, intinya sih kelas sistem S3 ini masih belum formal dan masih banyak technical issue. Nah, terima kasih. Saya akan coba melanjutkan apa yang sudah disampaikan kedua. Kita sekarang akan coba membahas tentang objek kelas sistem S4. Ini sebenarnya sudah lama juga dari tahun 1998 sudah dibentuk S4. Nah, jadi kita tahu tadi permasalahan ada kelemahan dalam objek oriented yang didefinisikan di model kelas objek S3. Nah, di S4 ini beberapa permasalahan tersebut sudah diatasi, yaitu membuat bagaimana objek oriented pemrograman di R itu jauh lebih formal, jauh lebih, kemudian implementasi konsep-konsepnya seperti inherit dan kemudian abstrak.
representasinya dan juga polymorphismnya itu lebih ketat. Nah, jadi kalau di S4 ini slot objek harus didefinisikan terlebih dahulu secara formal dalam bentuk suatu kelas. Jadi kalau tadi ketika kita berbicara S3, kita buat dulu suatu objek, kemudian kalau kita inginkan dia menjadi suatu kelas, suatu objek S3, baru kita gunakan function kelas, maksudnya salah. Nah, sementara kalau kita berbicara di S4, kalau kita mau membuat suatu kelas, kalau kita mau bekerja dengan objek oriented di S4, kita harus membuat kelasnya dulu. Makanya sebelum kita membuat suatu objek, kita harus membuat kelasnya terlebih dahulu, yaitu kalau di S4 ini menggunakan function set class. Jadi kalau kita lihat di sini, pertama kali kita membuat kelas, kita gunakan function set class, di mana argumennya itu yang pertama adalah nama kelasnya apa. Mungkin nama kelasnya itulah yang akan menjadi reference untuk pembuatan objek di proses selanjutnya. Nah, kemudian seperti kita ketahui, berbicara objek oriented, ada yang namanya properties dan properties atau properties. Nah, properties itu kita definisikan juga ketika membuat suatu kelas di dalam function representation. Jadi di dalamnya nanti kita tentukan. Kalau di hari ini menyebutnya lebih ke slot seperti ini. Jadi kita definisikan salah satunya apa, misalkan kalau mobil tadi ada warnanya gitu ya. Jadi selain namanya kita juga definisikan tipenya apa, misalkan numerik atau karakter atau vektor, atau mungkin nantinya kita bisa gunakan kelas lain yang juga sudah kita buat sebagai tipenya. Jadi kalau misalkan kita buat tipe kelas mobil, nah salah satu ini bisa tipenya nanti mobil gitu, dan seterusnya. Nah, di sini untuk contoh di S4 ini agar lebih bervariasi. Kalau tadi di S3 kita sudah coba menggunakan ilustrasinya itu menggunakan koordinat ya, menggunakan koordinat. Nah, di S4 ini agak variasi, kami coba membuat yang sedikit lebih berbeda. Tapi mungkin mudah-mudahan lebih mudah dipahami, karena barangkali kalau kita berbicara koordinat kan kadang-kadang belum kebayang secara nyata gimana gitu. Nah, di sini misalkan kita ingin membuat kelas, di sini namanya produk. Nah, dalam kelas produk itu apa aja yang informasi yang ingin kita dapatkan? Misalkan suatu produk itu mempunyai kode, mungkin kalau Mas Eta dari ekspor ya, jadi sangat paham. Jadi ada kodenya, misalkan kodenya itu tentunya bertipe karakter misalnya. Nah, kemudian produk itu pasti punya nama. Jadi kita tambahkan slotnya, propertiesnya, nama. Kodenya tadi tipenya karakter, misalkan punya namanya juga tipe karakter. Kemudian kita ingin melihat juga produk itu besaran produksinya berapa. Misalkan kalau bicara padi, produksi padi 1 juta ton misalkan ya. Nanti kita ingin menyimpan informasi produksi tersebut di dalam slot envelope yang mana kita berikan tipenya itu memberi. Kemudian ada lagi unit dan harga. Unit ini misalkan kilogram, ton dan sebagainya lah ya. Ini hanya ilustrasi saja. Jadi mungkin nggak make sense, tapi kurang lebih begitu. Kemudian kita juga menambahkan slot harga. Jadi harga produk tersebut nanti berapa. Nah, di sini nanti ada konten itu terkait pewarisan, tapi di sini belum kita tampilkan. Nah, kalau tadi kita sudah mendefinisikan suatu kelas, baru kita bisa membuat objeknya. Terbalik dengan yang di S3 tadi, buat dulu baru kita jadikan dia kelas. Nah, kalau di S4 ini kalau memang kita mau bekerja dengan kelas, dengan objek, ya kita buat kelasnya dulu. Kemudian ketika kita mau membuat suatu objek dari kelas tersebut, baru kita inisiasi. Nah, di sini cara yang paling simpel untuk inisiasi objek itu sebenarnya menggunakan function new. Jadi, misalkan saya ingin membuat produk namanya padi, membuat objek produk yang namanya padi. Nah, kita definisikan di dalam new itu, dia itu adalah objek dari kelas produk yang sudah kita buat. Kemudian kita masukkan nilai slots-nya tadi, representasinya. Maka kodenya ke 01, namanya padi-padian,
kemudian nilai produknya 10.000, ini nyata dan harga 20.000 misalkan ya. Nah, tapi penggunaan inisiasi objek seperti ini ada permasalahan sebenarnya. Yang paling utama masalah validasi, karena ketika kita langsung assign suatu objek dengan keyword new, itu kita tidak bisa mendeteksi apakah barangkali ada input yang tidak sesuai. Misalkan kita masukkan misalkan nilai produksinya -1.000. Nah, itu akan masuk saja nanti di objek tadi ini nilai produksinya -1.000. Itu kan misalkan nggak make sense lagi untuk data yang kita inginkan. Nah, untuk mengatasi itu yang pertama kita bisa menggunakan function atau metode set validity. Jadi kita bisa mendefinisikan rule-nya. Misalkan di sini simpelnya ya, yang misalnya nilai produksi dan harganya itu tidak boleh lebih kecil dari 0. Ketika dia lebih kecil dari 0, dia akan mengembalikan pesan error. Namun selain itu true. Nah, ketika set validity ini true, baru objek ini nanti akan terbuat. Namun ketika ada rule di validasi ini yang tidak terpenuhi, dia akan menampilkan, misalkan di sini kita definisikan objek jagung, di mana kita memasukkan nilai produksinya minus. Nah, itu akan ada pesan error variabel input tidak boleh negatif. Nah, ini alternatif pertama. Namun ada solusi yang lebih elegan sebenarnya. Tadi juga sudah di X3 itu sudah di-mention sama Mbak Kira. Nah, yang mungkin umumnya lebih elegan atau lebih baik untuk kita pakai yaitu inisiasi objek menggunakan konstruktor. Ini sebenarnya mirip dengan yang ada di S3. Jadi kita mendefine suatu fungsi untuk membuat objek baru tersebut. Keyword sebenarnya sederhana. Fungsi ini tetap menggunakan new sebenarnya, sama persis dengan yang ada sebelumnya. Namun di sini kita bisa langsung membuat validasi di dalam fungsi konstruktor tersebut dengan hal yang sama. Nah, misalkan di sini kita tambahkan validasi kodenya itu misalkan harus 3 digit lah ya, harus 3 digit, kemudian karakter pertamanya harus P misalkan seperti itu. Kemudian tadi nilai produksi dan harganya tidak boleh. Nah, function itu diakhiri dengan kode yang sama dengan yang sebelumnya, yaitu min product dan seterusnya sampai akhir. Nah, kemudian untuk konstruktor ibaratnya itu apa ya? Konvensinya itu kita menggunakan nama yang sama dengan nama kelasnya. Umumnya kalau kita seperti itu, sehingga relatif lebih mudah kita mengidentifikasi ini function ini konstruktor dari kelas yang mana. Ya. Kemudian, nah jadi misalkan kita definisikan ulang jagung tadi ya. Kalau tadi kita menggunakan new, kemudian diikuti dengan nama kelasnya. Di sini kita langsung menggunakan function yang kita buat sebelumnya, yaitu produk. Jadi jagung itu adalah produk dengan kode sekian. Jadi kalau kita lihat itu secara estetik, secara itu lebih mudah dibaca lah dan dipakai itu dibandingkan tadi. Kemudian juga kalau kita berbicara konsep OP secara general di bahasa pemrograman lain, itu konsep konstruktornya umumnya seperti ini. Dan walaupun sebenarnya ini ya, ada istilah di pemrograman itu sintaktik juga, jadi mempercantik fungsi itu. Bisa jadi penambahan maknanya nggak banyak, tapi dengan kita buat function konstruktor ini membuat kodenya lebih mudah dibaca tadi ya. Nah di sini contoh saya nambahkan 2 produk lagi yang akan kita gunakan di contoh di agak belakang soalnya. Jadi ada tadi kita udah punya padi, jagung, gandum, dan serigala ya. Nah, kemudian kita berbicara aksesor sama dengan S3. Di S4 ini juga sebenarnya kita bisa akses langsung, baik untuk mendapatkan nilainya, editor.
jauh juga. Nah, jadi kita bisa mengakses langsung untuk kelas S4 ini. Kalau tadi di S3 itu menggunakan dolar, di S4 ini ketika kita mau mengakses menggunakan Akeong. Jadi pertama kita awali dengan nama objeknya, tadi misalkan jagung lah ya. Jagung kemudian diikutin oleh Akeong dan nama slotnya atau nama propertinya. Tadi kita tahu di kelas produk ada kode dan seterusnya. Jadi kita bisa mengakses dengan jagung add kode untuk mendapatkan kode dari objek jagung. Bisa juga kita mengakses propertiesnya, slotnya itu menggunakan function slot. Jadi slot dalam kurung nama objeknya, koma, kemudian nama propertiesnya atau nama slotnya. Jadi, tapi ini nama slotnya kita buat jadi karakter ya, bukan langsung end prod, tapi harus kita jadikan karakter. Nah, selain getter ada setter. Setter itu untuk mengeset nilai ke properties atau slot dari objek yang kita miliki. Ini saya kasih contoh yang aneh memang, biar untuk apa namanya, menginformasikan mengapa ini tidak disarankan salah satu. Kita lihat dengan menggunakan konsep seperti ini, akses langsung, kita bisa meng-assign properties yang nilainya mungkin lagi-lagi tidak sesuai seperti yang tadi kita bahas di konstruktor. Kan jagung kodenya kita kasih XXXX. Kalau dengan akses seperti ini dia langsung masuk tanpa ada validasi apapun. Begitu juga dengan slot jagung enprod kita bisa kasih nilai negatif. Nah, ini memang bisa dilakukan tapi tidak dianjurkan. Yang lebih disarankan yaitu menggunakan aksesor, fungsi aksesor. Mungkin boleh digeser aksesor. Nice. Nah, fungsi aksesor ini kita membuat suatu fungsi untuk mengakses slotnya tadi. Contohnya kalau 5 yang pertama ini kan kita misalkan ingin mengakses namanya, mengakses unitnya, mengakses kodenya, mengakses nilai produksi dan harga, kita membuat function. Di dalam function itu nanti argumennya adalah kelasnya. Misalkan ini kita mau membuat function untuk mengakses slot atau properties dari kelas produk. Nah, kalau kita lihat isi functionnya sebenarnya sama kayak tadi, cuma menggunakan add lagi di dalamnya. Tapi ini masalah sintaktik sugar juga, masalah estetik dan masalah kalau kita berbicara tentang setnya itu masalah validasinya penting di situ. Di sini itu kan untuk kode, saya contohkan kode dan produksi aja ya. Tapi intinya sama. Kita buat function. Jadi ketika kita mau meng-assign nilai ke properties atau slot tersebut, kita bisa melakukan validasi di sini sehingga kesalahan data itu bisa ditangani sedini mungkin di program. Ini dua contoh sama saja. Next saja di bawah. Oh ya, sama lagi. Nah di sini saya tambahkan dulu. Jadi misalkan kita bisa membuat function juga. Function namanya di sini saya buat plot output. Jadi untuk menghitung output, jadi kalau kita berbicara GDP, PDB, itu ada istilah output lah. Output itu simpelnya adalah perkalian nilai produksi dan harga per unitnya ya. Jadi kita bisa buat function juga untuk menghitung mendapatkan nilai output dari kelas produk dengan membuat function seperti ini. Ini saya menggunakan akhirnya produksi dikali produk harganya, jadi slot produksi dikali slot harganya. Nah itu contoh di bawah bisa kita lihat hasilnya. Ada apa tidak? Nah, ayat ini. Pokoknya kita buat mengakses kode jagung kita menggunakan fungsi yang kita buat tadi ya, bukan menggunakan yang ATL. Itu konvensinya. Begitu juga untuk setter. Untuk menghindari kesalahan isinya, kita bisa melakukan set menggunakan function yang sudah kita buat.
Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke generic method. Nah, kalau di S4 ini sebenarnya istilahnya method ya, walaupun nanti bentuknya function. Function itu kan, method itu sebenarnya function yang ada di dalam suatu kelas. Nah, kita tahu tadi sudah disampaikan bahwa di OOP ini, khususnya di R itu mengenal istilah generic method. Nah, generic method ini memungkinkan kita mendefinisikan ulang metode yang sudah tersedia sesuai dengan kebutuhan kita. Tadi juga sudah disampaikan, misalkan kayak kalau di S4 itu, kalau di S3 ada print, di S4 itu ada show, itu sama. Jadi kita bisa mendefinisikan ulang perilaku dari function atau metode show atau metode summary lah misalkan. Karena summary mungkin kan sering ya kita pakai ya. Jadi dengan kita definisikan ulang metode tersebut, nanti kita bisa membuat misalkan function summary atau function show atau function plot nanti itu berperilaku sesuai keinginan kita untuk kelas tertentu. Nah, selain mengimplementasikan generic method yang sudah tersedia, kita juga bisa membuat generic method yang baru. Fungsinya apa? Misalkan kita membuat package lah, suatu package nanti kita digunakan banyak orang, nah orang lain bisa mengimplementasikan metode yang sudah kita buat itu sesuai keinginan mereka sendiri. Nah, untuk implementasi generic method di R ini menggunakan fungsi set method. Oke. Ini harus digedein. Nah, ini misalkan kita mau mengoverride atau mengimplementasikan metode summary. Metode summary ini sebenarnya metode dari S3 ya, saya nggak salah, bukan. Tapi di S4 ini kita bisa mengoverride atau mengimplementasikan metode apapun lah selama dia generic method. Nah, kalau kita implementasikan function set method dan membuat function summary atau metode summary yang baru sesuai keinginan kita. Jadi caranya seperti ini, menggunakan set method, kemudian nama metode yang mau kita override atau kita implementasikan, kemudian signature. Jadi signature ini, di sini kita lihat objek sama dengan produk, artinya apa? Summary yang kita buat ini, function summary yang kita buat ini akan berlaku ketika argumen dari summary itu adalah dari kelas produk. Jadi dia akan otomatis memperlakukan function tersebut sesuai yang telah kita definisikan. Nah, di sini misalkan di summary ini kita ingin menampilkan rekap produknya lah misalkan. Nama produknya apa, kemudian nilai produksinya berapa, harganya berapa, outputnya berapa. Misalkan kita mau menampilkan seperti itu. Kemudian kita juga misalkan di sini mau mengimplementasikan metode show. Nah, metode show ini apa namanya? Yang kalau kayak print ya di S3 itu dia metodenya print. Atau kalau kita lagi ngetik di R, kita tulis aja misalkan kita punya variable X gitu ya. Nah, kalau kita ketik X, kita run kan ada outputnya ya. Nah, itu menggunakan metode show ini untuk yang S4. Caranya sama ya, sama-sama set method. Nah, tapi ternyata yang signature tadi bisa kita lewatkan kata-kata signature ya, kata-kata signature itu bisa dilewatkan dan hasilnya masih berjalan. Dan di sini kita juga mengimplementasikan metode, misalkan kita tampilannya nanti ya menampilkan daftar produknya aja, daftar propertiesnya aja, kodenya apa, namanya apa, dan seterusnya. Oke. Oh, ini outputnya. Misalkan tadi kan kita sudah membuat metode summary. Nah, kita bisa implementasikan misalkan summary dalam kurung jagung. Jagung ini kan tadi kelas itu ya, kelas produk ya. Otomatis outputnya akan seperti ini nanti karena sudah kita buat di atas. Kalau kita tidak buat, nanti outputnya bisa mungkin nol atau nggak tahu bentuknya gimana. Pokoknya sesuai default yang di depan ya. Mungkin kayak yang function plot tadi bisa 0 gitu. Tapi karena kita definisikan, outputnya menjadi seperti ini. Begitu juga untuk show. Kalau kita ketikkan padi, contohnya padi atau show padi itu sama.
outputnya akan seperti itu. Jadi disinilah keunggulan generic method itu. Dengan satu metode yang sama atau satu function yang sama, kita tidak perlu mengetahui bagaimana di dalamnya untuk pengguna ya. Pokoknya tinggal dia masukkan objeknya apa, otomatis akan keluar. Kalau misalkan kita kayak yang function linear model gitu kan, banyak sekali itu kan outputnya kan. Nah itu seperti itu, sama-sama metodenya summary, tapi outputnya bisa macam-macam. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, oke. Kalau tadi kita bisa mengimplementasikan metode generic method yang sudah tersedia, kita juga bisa membuat generic method yang baru. Ini misalkan kita ingin membuat generic method itu menggunakan keyword function set generate ya. Misalkan ubah unit gitu. Ubah unit, kemudian fungsinya apa? Di situ kita jadikan bahwa ubah unit ini standar generic method. Nah, kemudian sama seperti sebelumnya, ketika kita mau mengimplementasikan metode ubah unit, kita menggunakan set method sama ya dengan yang sebelumnya. Nama ubah unit ini kan tadi udah kita buat menjadi generic method, jadi bisa kita masukkan ubah unit, kemudian signature-nya sama, kemudian fungsinya. Nah, fungsinya ini tergantung kita. Ini misalkan ya, ini fungsinya itu isinya objeknya apa, unit baru dan faktor. Misalkan mau dari ton mau kita jadiin kilogram lah misalkan. Nah itu unitnya kita ganti jadi kilogram, kemudian nilai produksinya kita ganti dengan nilai produksi dalam kilogram dengan misalkan faktornya itu 1000, jadi kan dikali 1000. Harganya sebaliknya kita jadikan harga per kilogram dibagi 1000 misalkan. Kemudian objeknya kita kembalikan. Nah ini metode ubah unit yang berasal dari generic method yang kita buat sendiri. Oke, sampingnya ada. Nah ini contohnya ya, jagung ubah unit sama aja sih, jadi kuintal ya. Ya pokoknya begitulah. Jadi dengan memanggil function metode ubah unit itu kita merubah yang tadi jagung itu 8.000 ton, harganya 10.000, sekarang menjadi 80.000 kuintal, harganya jadi 1.000. Outputnya tetap, outputnya kan tadi kita menggunakan function ya, jadi otomatis. Nah ini fungsi dari membuat generic method yang baru dan mengimplementasikan. Nah sekarang kita ke pewarisan. Nah, jadi tadi sudah disampaikan juga bahwa dari pewarisan ini atau inheritance kita tidak perlu menulis kode berulang-ulang untuk karakteristik objek yang mirip. Kayak tadi, penduduk itu punya nama, punya nick, punya umur lah misalnya, punya tanggal lahir dan sebagainya. Nah mahasiswa kan juga sama ya, punya nama, punya nick, dan punya umur dan sebagainya. Ketimbang kita membuat dua kelas yang berbeda, kelas penduduk dan kelas mahasiswa, sebaiknya kita gunakan yang lebih umum kan penduduk ya. Kelas penduduk itu menjadi kelas parent-nya, kemudian untuk mahasiswa kita turunkan dari kelas penduduk, sehingga semua karakteristik yang ada di kelas penduduk tetap ikut, dan sementara itu kita bisa menambah karakteristik baru yang khusus mahasiswa, misalkan ya mata kuliah yang diambil dan sebagainya. Nah di sini saya contohnya kita membuat kelas baru namanya produk ekspor. Ini demi Mas Eta lah, karena Mas Eta dari ekspor kan. Kemudian sama dengan sebelumnya kita definisikan slotnya. Slotnya itu di sini misalkan ada tujuannya itu misalnya negara tujuan lah ya. Kemudian nilai ekspornya yang berupa numerik. Nah kita nggak mendefinisikan lagi nama produknya apa, nilainya berapa, karena itu sudah kita definisikan di kelas produk. Nah bagaimana kita tahu dia itu menurunkan kelas produk dengan keyword contains. Jadi contain sama dengan kelas mana yang kita turunkan, kelas produk misalkan. Ketika kita menuliskan contains ini, ya artinya semua karakteristik baik itu slotnya, termasuk metode-metodenya juga itu
diturunkan ke kelas anaknya. Nah ini contohnya, oh ini konstruktor sama ya tadi ya, jadi kita membuat konstruktor yang dimana ada validasinya, kemudian kita buat apa ini tadi, aksesor ya, function aksesornya untuk yang nilai ekspor dan tujuan ini sama. Nah kita juga bisa mengoverride function method summary-nya. Misalkan ini kita tidak override kelas ini, ketika kita panggil pakai summary, hasilnya akan seperti yang sebelumnya. Jadi info rekap produk namanya apa, outputnya berapa, harganya berapa, kalau nggak salah itu. Nah tapi di sini kita bisa override lagi kalau memang diperlukan, sehingga perilakunya berubah sesuai yang kita harapkan. Nah di sini contohnya nilai kita mau menampilkan nama produknya, outputnya dan nilai ekspornya berapa, itu di function set method bisa kita lakukan. Nah ini contohnya, kita misalkan mau membuat produk ekspor apel. Kalau apel kan agak mahalan mungkin diekspor. Nah apel ini kita assign menggunakan konstruktor untuk produk ekspor dan seterusnya. Kemudian ini kita bisa mengakses slot dan propertiesnya sama dengan seperti yang tadi ya, sama untuk akses slot dan propertiesnya. Apel kode itu bisa, walaupun tadi tidak disarankan. Yang disarankan menggunakan dua contoh yang produk output dalam kurung apel atau tujuan ekspor dalam kurung apel. Nah itu yang lebih disarankan. Nah di sini misalkan kita tidak mendefinisikan ulang metode show. Jadi metode show ini dia akan berperilaku seperti induknya, parentnya, ayam. Nah ini kalau kita lihat outputnya enggak. Nah ini tadi yang atas itu output dari method summary, kemudian yang bawahnya itu output dari method show. Nah ini sama persis dengan dari kelas produk ya, cuma ada tanda itu, kemudian nama produknya, harga, unit, dan output. Output lah kayaknya. Kurang lebih seperti itu untuk pewarisan ini. Oke, lanjutkan. Nah, ini menarik di area ini, saya baru paham juga bahwa kita juga bisa mengoperate function arithmetic. Jadi ternyata di R itu tanda plus ketika kita menjumlahkan dua objek, menjumlahkan atau mengurangi atau mengalihkan, itu ternyata juga metode. Berbeda sekali dengan beberapa bahasa-bahasa lain yang pernah saya pelajari. Jadi kita bisa membuat operasi aritmetik menggunakan variabel produk. Jadi kita bisa produk 1 tambah produk 2, itu bisa kita lakukan di sini dengan tanda assignment plus ya, ataupun minus ataupun kali. Ini menarik. Nah itu untuk mengimplementasikannya sebenarnya menggunakan set method juga, itu jadi generic method juga, namanya arith ya, arithmetic. Kemudian signature-nya sama, itu misalkan itu ada dua argumen untuk signature-nya, karena nanti kan ketika kita berbicara arithmetic plus minus itu kan ada dua argumen. Nah itu produk dari kelas produk dan satunya lagi misalkan dari kelas produk. Nah di sini juga kita bisa memvalidasi ya, karena kan tidak bisa sembarang kayak kita vektor ditambah numerik misalkan tidak bisa gitu ya, itu harus kita validasi. Nah di sini juga misalkan ingin kita validasi kalau misalkan produk 1 dan produk 2 itu berbeda produk, misalkan satunya jagung, satunya jeruk gitu loh, itu nggak bisa kita gunakan. Ini misal aja ya. Nah ini kemudian setelah divalidasi baru kita function itu ya kita buat lagi outputnya itu apa sih output dari operator tambah hasil misalkan ya. Outputnya itu adalah nanti akan kalau di sini kita yang di bawah ya. Di sini kita mau menambahkan nilainya, menambahkan nilai produksinya saja. Jadi sebagai contoh di bawah itu jagung plus
jagung, kita bikin dulu jagung biasa lah. Nah itu jagung biasa misalkan sama masih kodenya kode jagung ya, harganya sama, nilai produksinya aja yang berbeda. Nah ini bisa kita jumlahkan jagung ditambah jagung biasa. Nah ini yang saya belum menemukan di hasil pemrograman lain. Jadi kita bisa menggunakan operator matematika untuk menambahkan dua objek. Nah, hasil dari dua objek ini sesuai keinginan kita di sini misalkan kita menjumlahkan nilai produksinya ya. Jadi tadi yang jagung tadi 8.000 ditambah 2.000, total produksinya jadi 10.000 di balik layarnya seperti itu. Outputnya jadi 1 miliar 10 juta. Nah, jadi, selain antar kita bisa membuat berbagai macam metode, ini juga bentuk polimorfisme ya. Kalau kita lihat, kalau yang tadi parameternya itu adalah dua-duanya produk, di sini kita misalkan yang satunya numerik, yang satunya produk. Jadi kita bisa ketika kita membuat metode ini kita bisa mengalihkan antara numerik dengan produk kita. Contohnya, nah di sini jagung dulu, kita bisa menggunakan 2 dikali jagung. Ini kalau nggak kita definisikan yang di atas itu nggak bisa error. Sehingga kalau kita lakukan seperti ini, hasilnya misalkan kita perkalian ini akan mengalihkan nilai produksinya saja. Tapi kalau isinya kan nanti tergantung yang bikin meternya apa. Di sini kita simpel lah untuk mengalihkan nilai produksinya menjadi 4.000. Nah, kalau kita sampai hasilnya seperti ini. Kemudian, nah karena tadi kita bikin validasi, jagung plus padi ini tidak bisa kita jumlahkan. Misalkan, tapi kalau dalam kasus lain mau boleh dijumlahkan itu dalam syarat mencoba. Nah, subset atau mungkin slicing ya. Ini adalah menggunakan segmentor juga, tanda kurung siku ya. Tanda kurung siku ini ternyata mentor juga seperti halnya operator matematik. Jadi memang di part ini semuanya benar-benar objek termasuk operator. Ini sama kayak tadi kita metode apa yang mau kita override atau kita implementasikan, kemudian signature-nya apa dan function-nya apa seterusnya. Nah tapi untuk slicing ini mungkin nggak bisa semua kasus kita implementasikan ya. Kalau kayak misalnya di S3 tadi, karena objek barunya itu adalah dalam bentuk list, itu mungkin bisa diimplementasikan. Kalau ini kita coba implementasikan ya hasilnya mungkin nggak pas lah, nggak sesuai karena objek kita tadi tidak mengandung list misalkan ya. Nah, jadi, fungsinya apa? Fungsi segmentor ini kita nanti bisa setelah melakukan slicing, seperti misalkan kita mengakses data frame atau matriks, nah itu bisa kita lakukan slicing datanya itu misalkan dari indeks sekian sampai sekian. Nah, itu nanti bisa dilakukan kalau mengimplementasikan segmentor ini. Oke, tapi nggak semua yang bisa ya. Nah ini untuk mengecek tipe data kalau tadi menggunakan inherit ya. Nah kalau di sini menggunakan is. Jadi untuk mengecek apakah objek itu berasal dari kelas tertentu di S4 itu menggunakan function is. Apakah ini is? Apakah jagung itu merupakan kelas produk? True kan ya? Gitu ya. Ada true? Ya, kemudian yang kedua, apakah jagung itu merupakan kelas produk ekspor? Tadi false jawabannya, karena jagung tadi kita definisikan sebagai kelas produk. Nah kemudian untuk apel itu dia kelas kita definisikan sebagai objek dari kelas produk ekspor. Maka dia kalau kelasnya produk ekspor true, dan karena produk ekspor itu diturunkan dari kelas produk, ketika kita cek apakah dia kelas produk, dia juga true karena dia pada dasarnya keturunan dari kelas produk. Nah kemudian, kalau tadi pengecekannya sekarang ada coercion, jadi converting class gitu. Jadi tapi kalau ini mungkin nggak bisa setiap kasus kita convert, tapi bisa kita terapkan. Misalkan jagung mau kita ubah jadi kelas ekspor, karena mau diekspor namanya kita ubah gitu jadi base. Nah jadi
kalau kita cek nanti kelas dari Maze ini yang tadinya jagung itu kelasnya produk, dia akan menjadi kelas kalau kita cek produk ekspor true ya, Maze ini dia akan true untuk kelas produk ekspor. Kemudian Apple juga, nah Apple ini kan tadi produk ekspor ya. Nah, karena misalnya ada sebagian yang jelek, kita nggak jadi ekspor, kita jadikan kelas produk biasa. Nah, nanti Apple yang tadinya ya boleh Apple yang tadinya kelasnya produk ekspor sekarang jadi kelas produk. Sebenarnya kode collection juga kayak ketika kita menambahkan karakter dan numerik di A itu kan ada kode collection, jadi yang numerik biasanya langsung dirubah jadi karakter. Oke. Nah, ini tambahan sedikit ya. Kita bikin kelas sektor yang isinya nanti nama sektornya apa, tahun berapa. Kemudian nanti ada daftar dari produk. Jadi tipenya vektor. Selanjutnya kita bikin konstruktornya. Kemudian set generate output total. Nah, kita implementasikan set generate-nya adalah menjumlahkan semua output dari sektor itu. Nah, selanjutnya kalau kita lihat jelas. Nah, satu lagi set metodenya ya. Kita override lagi. Ini di override di kelas sektor. Sektor tadi kan kita tahu isinya ada nama sektornya, ada tahunnya, dan ada list dari produk, ada apel, jagung dan seterusnya kita masukkan di sini. Nah, bar plot itu juga bisa kita override. Seperti tadi D3 juga kan override plot ya. Nah, di sini kita mau membuat metode bar plot yang spesifik untuk kelas sektor. Misalkan contohnya aja kita mau menampilkan chartnya itu. Ketika kita panggil bar plot ini, otomatis dia akan menampilkan bar chart dari produksi atau harga per produknya. Misalkan itu kita ada parameter data, nanti kalau yang isinya output yang ditampilkan bar chart output, kalau harga yang ditampilkan harga. Kalau selain itu ya kita munculkan pesan error karena nggak ada. Nah, selanjutnya kita ini contohnya sektor, kita bikin sektor pertanian, namanya pertanian tahun 2020, daftar produknya berupa vektor yang tadi dari objek-objek yang kita buat ya, ada padi, jagung dan seterusnya. Nah, kemudian kita coba bikin bar plot dengan objek sektor yaitu pertanian. Nah, itu outputnya nanti dengan begini aja, outputnya langsung seperti yang di samping. Nah, yang atas untuk output, yang bawah untuk harga. Nah, jadi itu pada prinsipnya kita bisa mengoverride berbagai macam fungsi yang sudah ada di R agar bertindak seperti yang kita inginkan. Ini kita sebut polymorphism dari awal tadi. Oke, seperti ini. Oh, terima kasih. Yang pertama, kita materi kali ini kita memberikan ada 3 hal. Pertama itu adalah mengembangkan fungsi. Kemudian yang kedua itu ada pemrograman berkualitas objek existing S3. Kemudian yang ketiga pemrograman berkualitas S4. Tadi dikatakan ada fitur yang lain kan 6. Tapi karena R6 ini adalah merupakan paket di luar defaultnya, kalau kita sama sekali tidak ada paket R6, kita bisa mengalihkan. Karena di R6 ini kalau kita pakai juga di sini menggunakan sistem S4. Nah, sistem S4 dan ada juga sistem S3 dalam ukuran S4. Tapi pengembangan dari sistem berkualitas objek juga tetap masih menggunakan S4. Jadi cukup dengan S3 dan S4 ini sudah cukup. Kalau ada pengembangan boleh saja. Di dalam pengembangan fungsi, sebenarnya kita waktu di pertemuan pertama dan kedua kita membicarakan modul. Jadi di dalam modul ini kita ingin memecah program kita menjadi beberapa modul. Dalam modul ini kita kenal ada 2, ada fungsi, ada prosedur. Bedanya sudah kita jelaskan. Kalau fungsi itu ya hanya menggunakan output, inputnya, objek inputnya
tetap tidak berubah. Tapi kalau prosedur dia tidak mengeluarkan input output, tidak mengembalikan output, bukan tidak mengeluarkan. Kalau mengeluarkan output iya pasti, tapi tidak mengembalikan nilai suatu output. Jadi kalau fungsi pasti mengembalikan suatu nilai output berupa objek. Di R ini karena dia merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek juga fungsional. Apa namanya? Jadi untuk prosedur ini sebenarnya agak rancu ya, atau namanya bisa diikat ke fungsi. Jadi fungsi dengan tidak mengembalikan atau mengembalikan nilai nol, maka itu jadi prosedur kalau di R. Tapi ada beberapa cara juga tidak bisa secara langsung mengubah objek-objek yang ada di lingkungan luarnya. Jika kita menggunakan bubble panah, Seyman untuk menggunakan sebagai prosedur. Tapi ya kita itu tapi kemudian juga untuk paket itu kita pelajari saja. Bagaimana membuat paket dan sebagainya. Ya, kelihatannya nggak untuk proses. Kalau S1 diberikan proyek, kalau di S2 mungkin bisa dipelajari sendiri lah bagaimana kita membuat paket. Karena biasanya selain kita mempelajari pas pemrograman orientasi objek, kita juga membuat paketnya, membungkus tadi. Karena tadi prinsip dasar utama di pemrograman orientasi objek itu ada 4 tadi. Ada abstraksi, ada enkapsulasi, tapi abstraksi dengan enkapsulasi sebenarnya berhubungan, jadi terhubung, jadi sebenarnya ini salah satu gabungan enkapsulasi. Kemudian ada intertekstualisan. Kemudian yang keempat adalah ada polymorphism. Ini yang apa namanya yang ada di dalam bahasa pemrograman berorientasi objek. Jadi kalau tidak memiliki salah satu sini, yaitu bukan bahasa pemrograman berorientasi objek, tapi bahasa pemrograman yang menggunakan objek. Jadi ada perbedaan, ada yang berorientasi objek, ada yang menggunakan objek. Jadi kalau tidak memiliki 4 ini, itu bukan bahasa pemrograman berorientasi objek. Abstraksi jadinya kita biasanya membungkus, kita membuat suatu kelas. Jadi ini istilah yang lain, ada kelas. Kemudian enkapsulasi yang dibungkus, kapsul membungkus. Jadi di enkapsulasi itu yang dibungkus. Jadi di dalam abstraksi ini, di dalam kelas ini, entah ada properti dan ada behavior atau metode. Jadi properti itu nilai-nilai yang mencirikan dari objeknya, bukan dari kelas dan objek. Ada kelas dan objek. Objek ini adalah bukan abstraksi lagi, dia objek namanya objek. Jadi contohnya kalau kita bicara tadi mobil itu ya masih abstrak, atau manusia itu abstrak. Ya apa namanya? Ya namanya kalau kita katakan manusia ya kita masih tidak tahu siapa-siapanya. Kalau kita bicara mobil, kita juga tidak tahu mobil yang bentuknya seperti apa. Jadi tapi kalau misalkan katakanlah manusia, kelas manusia, kemudian sudah lahir bayinya, namanya si A, si B, si C dan seterusnya, nah itu adalah objek. Jadi objek sudah jadi bentuk batangnya atau wujudnya sudah ada. Itu yang disebut sebagai objek. Tapi kalau yang tidak wujudnya belum ada, yaitu abstrak, kelas. Jadi ini berhubungan dengan apa namanya, abstraksi ini. Kemudian semuanya di program ini tadi variabel kalau di pemrograman disebutkan. Jadi ini adalah yang membedakan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Si A, si B, si C dan seterusnya.